Lanjutnya, ini juga menjadi sesuatu yang penting saya sampaikan. Ya karena ini kan bisa disaksikan oleh banyak orang ya. Bahwa kita masuk surga karena kita sendiri, Pak. Jangan ngandelin orang lain masuk surga. Ini ada dua ayat yang bunyinya mirip. Yang pertama di surat Maryam ayat 95. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua orang akan mendatangi Allah sendiri-sendiri. Kemudian di ayat surat An'am ayat 94, kalau tadi 95 kalau 94 surat An'am, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Dan sungguh kalian mendatangi kami yaitu Allah sendiri-sendiri. Nah, artinya bapak itu jangan ngandelin, bapak saya soleh kok, bapak saya kiai, ibu saya solehah kok, ya tenang-tenang aja. Nggak bisa. Yang soleh-soleha masuk surga dengan amalnya, ya kita masuk surga dengan amal kita. Makanya saya ketika mendengar cerita hebat orang-orang dulu, itu bukan kemudian saya berhenti pada mengagumi. Kita harus lanjut untuk meniru perbuatan mereka. Karena sebagian dari kita itu ketika diceritakan orang-orang hebat, milihnya tawasulan, Pak. Bukan kemudian melihat nih orang hebat kenapa? Karena orangnya baik, karena rajin, karena makannya halal. Kita tiru. Jadi ketika kita mendiskusikan, saya kasih materi sedikit, Pak ya. Ketika kita mendiskusikan materi syafaat, Pak. Syafaat itu kan pertolongan yang ada di akhirat nanti. Itu paradigma kita tuh bukan kita minta syafaat kalau saya, tapi kita berusaha untuk bisa memberi syafaat. Itu paradigmanya begitu. Nanti akan ada orang yang butuh apa ya? Butuh pahala. Saya kasih gambaran syafaat sedikit saja nih. Misalnya orang masuk surga kalau punya poin 100. Level 1. Poin 100 lagi, poin 200 level 2, 300 level 3, 400 level 4, terus semakin banyak poin semakin tinggi level surganya. Nanti di hari kiamat orang akan ditimbang dan hasil dari timbangan itu poin. Nah, bentuk syafaat itu ada 3. Yang pertama, syafaat menyelamatkan orang, bukan menyelamatkan, meringankan siksaan orang di neraka. Jadi ada orang disiksa di neraka, dengan syafaat jadi ringan. Ini terjadi pada paman Nabi Abu Thalib. Abu Thalib tidak beriman, memilih memegang agama nenek moyang. Tapi karena dia banyak kebaikan, nanti dapat syafaat di mana siksaannya di neraka tidak seberat yang lain. Berapa lama disiksa? Terserah Tuhan. Apakah selamanya atau dibatasi? Terserah Tuhan. Tapi kan Allah bilang khalidina fiyya, terserah Tuhan. Jangan batasi Tuhan. Kalau Tuhan mau menghukum sekian lama, terserah saja. Tapi syafaat yang pertama bentuknya adalah mengurangi siksaan yang di neraka. Diberikan kepada Abu Thalib yang selama hidup menjaga keponakannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, syafaat adalah memindahkan orang dari neraka ke surga. Jadi misalnya ada orang setelah ditimbang di audit poinnya 97, padahal syarat masuk surga adalah 100, berarti kurang 3. Dia akan cari 3 poin ini. Dengan apa? Dengan cara nuntut orang yang dulu salah sama dia. Mana yang gibahin saya ini? Orang-orang yang kayak gini nanti di hari kiamat tuh sibuk banget, Pak. Sibuk banget, nagih-nagihin. Makanya di Al-Quran disebut yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Nanti dari kiamat ada orang yang ketemu bapaknya kabur, ketemu ibunya kabur, ketemu suami atau istrinya kabur, ketemu anaknya kabur. Kenapa? Karena takut dituntut. Ada orang poinnya kurang bahkan sampai minus gara-gara nggak pernah sholat. Dia bilang, nih bapak saya sih nggak pernah ngajarin sholat. Teman-teman ke TPA saya diajak mancing. Emang salah mancing? Nggak salah, tapi sholat dulu. Udah nggak sholat, mancing. Mancingnya bagus. Sholat ditinggal ini yang nggak bagus. Akhirnya nggak tahu sholat. Dan dia merasa nggak salah, bapaknya nggak nyalahin. Bareng-bareng, dia akan tuntut bapaknya. Maka semua orang yang ada di dunia ini akan jadi musuh, Pak.
Dalam surat Az-Zukhruf dinyatakan al-akhillau yaumaidin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang yang berkasih sayang, sahabat, besti di dunia, di akhirat akan jadi musuh. Semuanya illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Kalau yang bertakwa enggak jadi musuh orang. Mana kabarnya? Baik. Poin berapa? 700. Alhamdulillah saya 600. Masuk surga bareng, enggak usah nuntut. Apa yang dituntut orang punya 600. Yang repot itu kalau minus dia cari begini. Udah dapat banyak, dituntut lagi sama orang lain, habis lagi. Tinggal untung-untungan ini. Untung-untungan. Nah, kalau orang-orang yang normal gitu kayak kita ini, ya insya Allah pahalanya lebih berat. Ya kita nggak akan nuntut-nuntutan lah. Qanaah aja dengan pahala adanya. Tapi nanti ada orang yang poinnya kurang dari 100. Lalu ketemu kita. Kenapa muka murung? Udah kemana-mana nuntut, masih 98, kurang 2 poin saya ini. Udah saya kasih ini 3 poin. Jadi 101, masuk surga dia. Itu namanya syafaat. Menyelamatkan orang dari neraka ke surga. Yang ketiga, syafaatnya adalah meningkatkan level surganya. Jadi bapak udah mau masuk surga, ngelihat anak ketemu gitu. Gimana nak? Alhamdulillah pak, poinnya cukup. Berapa? Ini 383. Ya nanggung banget, saya tambahin 12 deh. 383 tambahin 22 deh. Supaya 400, naik level. Maka syaratnya adalah orang yang bersangkutan harus punya poin banyak supaya bisa ngasih syafaat. Paradigmanya gitu pak. Jangan manja di akhirat ntar tinggal minta syafaat lah, jangan. Kalau bisa ngasih syafaat, kira-kira begitu. Nah ini bagi saya penting. Makanya ketika kemudian kita menceritakan orang-orang hebat, jangan berhenti pada kagumnya, tapi pelajari kenapa mereka hebat, lalu kita ikuti sebisanya. Orang hebat kan banyak, nggak melulu orang hebat tuh orang-orang yang jidatnya hitam. Orang-orang hebat tuh yang berperang, yang membangun, yang menjadi pemimpin adil, itu semua berpahala, kita tiru. Oke, kalau bapak rezekinya bagus, ibu rezekinya bagus, punya orang tua yang soleh-solehah, ya buat mereka pahalanya. Karena kita akan datang menghadap Allah dengan amal masing-masing. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, dalam surat Maryam, walaqad ji'tumuna furada, dan sungguh kalian akan datang pada kami sendiri-sendiri. Artinya bahwa bapak punya istri solehah, ya jangan ngandelin istri. Ibu punya suami soleh, jangan ngandelin suami. Kita beribadah sendiri. Orang tua juga jangan ngandelin anak, anak jangan ngandelin orang tua. Ini menjadi penting supaya kita memotivasi diri sendiri, bukan malah, nak kok nggak ngaji, kita sekolahin anak, suruh hafal Quran. Kan ada tuh beberapa teman yang ngomong, anak di mana sekarang? Alhamdulillah Ustaz lagi ngapal Quran, supaya nanti saya dapat mahkota di surga. Saya bilang, ente ngapal Quran? Enggak. Ente nggak mau ngasih mahkota ke orang tua, anaknya suruh ngapalin Quran, dia sendiri enggak. Harusnya berimbang saja. Berimbang dalam artian ya kita pengen anak kita membahagiakan kita, kita bahagiakan orang lain. Tapi kadang-kadang ada orang yang, saya mah tenang-tenang aja, anak saya hafal Quran. Lah, dia nggak boleh. Anaknya disuruh ngapalin Quran supaya dia ngangkat ke surga. Harusnya dia berpikir, saya juga pengen masuk surga dengan beramal. Dan Bapak dan Ibu sekalian, beramal itu akan membahagiakan kita kok. Jadi bukan model kayak orang kerja pada bos yang galak, yang jahat, bukan. Kita beribadah pada Allah yang maha baik, yang maha menyenangkan, yang maha membahagiakan, gitu kira-kira. Baik, ini jadi penting supaya paradigma kita adalah yuk kita beramal, menjadi orang baik, berbuat baik, beribadah. Karena kita butuh pahala. Bukan ngandelin orang lain. Jangan ngandelin bapak, apalagi kakek, apalagi terus ke atas sampai ke ujung yang nggak tahu ujungnya kemana. Masing-masing bawa amalnya. Masing-masing bawa amalnya. Kira-kira gitu ya. Baik.